Misalnya sol, mi re do sol sol, ku berbahagia. Altonya kan mi re do mi mi. Kadang-kadang ada aransemen mi re do mi re. Ganti saja mi re do mi mi. Atau yang kedua sol la sol sol sol. Oleh guru coret rubah langsung. Nah, makanya saya katakan tadi guru harus punya pengetahuan dan ilmu harmoni. Di Diai Persejario, Boyono belajar sendiri atau gereja kita distrik melakukan pembinaan teori harmoni kepada para guru. Kita akan jelaskan. Ganti. Oke, kalau sopran yang tidak terjangkau, tidak perlu semua sopran menyanyikan. Seperti tadi. Do re mi fa sol la si do re mi fa. Setengah dari yang paduan suara berhenti di fa. Mereka tidak usah ikut ke atas. Pilih 2 orang saja untuk naik ke kontra sopran. Yang lain tidak usah. Berikan kepada mereka nada yang lain. Jangan dipaksa. Itu namanya merusak keharmonisan suara. Jadi ingat para guru, mungkin di sini banyak para guru. Tentukan saja untuk bagian ini di birama ini yang bernyanyi cuma adalah si A, si B, si C. Yang lain tidak usah ikut. Jangan tersinggung yang lain. Itu karena kita tidak sanggup menjangkau nadanya. Itu ya. Jadi sederhana itu kemampuan guru. Yang kedua tadi adalah kalau nggak salah soal bolehkah konduktor bernyanyi? Boleh. Di dalam festival seringkali dilarang karena bisa mengganggu suara peserta. Tapi kalau di gereja itu boleh bernyanyi, ya. Nah, suara berapa saja yang boleh dinyanyikan oleh konduktor? Semua suara. Jadi misalnya dia mendengar sopranya kok kurang terangkat, dia bantu. Tiba-tiba dia dengar altonya turun, dia bantu. Begitu maksudnya. Karena di dalam paduan suara gereja kita tidak sedang melakukan penilaian terhadap anggota. Jadi boleh bernyanyi. Yang ketiga, kalau misalnya tadi di awal kita sudah sepakat bahwa kita satu keluarga, maka teguran harusnya menjadi motivasi. Tidak perlu para guru sibuk mencari cara memotivasi. Itu nggak perlu. Itu nanti habis waktu. Jadi misalnya ada anggota kita yang selalu salah. Saya kasih contoh. Saya punya anggota paduan suara yang tidak bisa bernyanyi. Mungkin bingung. Karena dia sudah 3 kali operasi pita suara. Jadi ngomong pun begini. Pak Ombe, saya boleh nggak ikut paduan suara? Saya pelajari, ibu bisa bernyanyi do nggak? Bisa, coba. Do, oke. Ibu-ibu loh, ibu nanti ngambil nada bass. Ibu ngambil nada bass ya, yang do-nya saja. Kalau misalnya mau ikut nada bass saja, jangan nyanyikan yang lain. Jadi ini perempuan, ibu-ibu masuk di bass. Kita dilarang. Dia bisa, tapi begitu naik ke fa berhenti dia. Artinya apa? Yang seperti ini pun masih bisa dioptimalkan. Guru baru menjadi guru kalau hal seperti ini bisa dia tangani dengan baik. Tapi jangan sampai yang benar-benar tidak bisa ngambil dana. Contoh, do, satu kali, do. Ini kenapa ya? Oke, coba lagi, do. Oke, caranya bagaimana? Bawa ke piano, pencet terus di nada yang sama, do sampai ketemu. Oke, naikkan lagi ke re sampai ketemu. Itulah pekerjaan dia setiap minggu kalau latihan. Tidak perlu ikut latihan dulu. Nggak perlu, datang dulu, suruh belajar. Begini. Selama masih bunyi, berarti bisa menyanyikan melodi. Yang tidak bisa ada melodinya adalah ini nggak ada melodinya nih. Tapi ini ritme nih.
Ini tidak ada nadanya, tidak ada melodinya. Kalau saya tambahkan melodi ke sini, dudu 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 dudu, itu jadi ritme yang ada melodi, ada tone, itu jadi melodi. Selama dia masih bisa mengatakan, kita katakan do do, oh berarti ada suara, ada nada di situ. Ini cuma di style sedikit di sininya, di style aja. Caranya gimana? Dipancing terus. Nah, satu orang dari sopran, misalnya dia sopran, membantu ke piano. Beta hamu ida, hamu perlu lebih belajar susah. Tetapi jangan marah, udah tidak bisa nyanyi, diajak belajar malah marah, suruh keluar saja, ya. Ida, hamu seksi konsumsi mah hamu sebenarnya. Iya, seksi konsumsi mah hamu, dah, beda dah. Alana hame be perlu do mangan, itu. Itu tuh, nak pola dah. Anak-anak boy hau marede, itu. Kalau dia tidak mau diajarin, itu caranya. Jadi, mana pola biar kamu memotivasi, nak pola dulu kamu cara tu sih, ya sederhana itu, begitu, ya. Oke. Nah, sebelum nanti kita berakhir, saya mau menyarankan sebelum latihan, nah ini yang paling penting adalah nyanyikan sepotong lagu yang meneduhkan sebelum latihan. Udah berkumpul semua, oke? Apa lagunya? Misalnya Saitio mataku saitu. Nyanyikan itu dengan setengah suara, berdoa baru latihan. Tidak perlu bernyanyi sebelum latihan kencang-kencang, bukan begitu. Nanti divokalisasi itu. Jadi sesudah berkumpul, nyanyikan lagu itu. Lagu yang sederhana, cepat, setengah suara. Di PAD kemarin kita terapkan itu. Lagunya apa? Pardu sadua, pardu sadua. 4 kali. Baru kita mulai berdoa dan latihan. Jadi yang berlatih ini adalah pendosa semua. Itu maksudnya. Itu membuat suasana menjadi teduh. Akana mabuk, pena mabuk. Ayo lu sifat tadi tua kisah garas asal latihan, kan bertobat itu. Oke, itu kira-kira ya itu ya tadi yang ya. Satu Aman, tadi ada pertanyaannya. Apakah Aman bersedia sekali-sekali mengajar di AKBP Bojonggede ya, Inangnya? Begini, kalau melatih dan bertemu ngobrol diskusi seperti ini itu memang salah satu dari tugas pelayanan saya secara pribadi karena saya guru. Jadi seandainya para paduan suara membutuhkan diskusi seperti ini, saya sangat terbuka bahkan mengajar karena buat saya pada akhirnya semua harus belajar pada level yang sama. Jadi nggak masalah itu ya, nggak masalah ya. Seandainya misalnya ada kesempatan silahkan saja ya gitu. Baik, makasih. Jadi Inang nanti tinggal kontak hubungi aja nomor handphone Aman Indra ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga dari Inang yang sebelah kiri lagi Aman. Ya, silakan Inang sebutkan nama dan asal gereja. Atas waktunya. Nyonya, saya Nyonya Situmorang Maria Sitompu dari Kota Depok. Saya to the point aja. Kebetulan gereja kami untuk SDM perempuan tidak mencukupi untuk festival. Tapi tadi kami termotivasi dengan ucapan tadi Amang bahwa kita semua bukan perlombaan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan kendala kami kurang dari SDM? Apakah kami bisa maju? Gitu saja. Mas, mantap. Itu saya jawab langsung di sini depan panitia kan? Panitia lomba masih ada nggak? Masih. Edayanti mana? Halo, ini disepakati sekarang sekalian. Mana panitia lomba nih? Oke, begini. Peserta yang tidak mencukupi jumlahnya dimasukkan dalam kelompok exhibition namanya. Ya, exhibition itu tidak untuk dinilai, tapi diberikan kesempatan untuk tampil sebagai pelayan. Oke, jadi misalnya pada kelompok kedua itu menjadi kesempatan buat mereka untuk menunjukkan partisipasi mereka. Ya, bahkan tapi tetap pada posisi berlatih ya, jangan asal tampil untuk tenang. Ya. Jadi misalnya ada 20 orang saja, ya nyanyikan dan tunjukkan bahwa memang dengan 20 orang kami bisa bernyanyi dengan baik gitu ya. Nah, itu biasanya ada namanya bagian exhibition ya, jadi non
competition namanya. Kalau bersedia masuk di posisi itu silahkan ya. Saya sarankan kepada panitia ditampung karena apa? Itu memberikan kesempatan buat teman-teman untuk ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi saya nggak masalah ya. Oh ya nggak masalah. Misalnya 15, maksud saya tadi kalau contoh misalnya 15. Bukan, kalau exhibition itu tidak mendaftar, nanti dibicarakan dengan panitia. Baik, Ya. ya. Baik, itu pertanyaannya nanti ke panitia ya Inang. Oke, makasih Inang. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Baik Inang, silakan maju ke depan. Ya, silakan Inang, silakan. Terima kasih Amang, saya dari HKBP Bogor, Nyonya Nabi Tukuku baru sebelum. Boleh saya bertanya ya, proporsi lagu wajib ke lagu pilihan bisakah dikasih tahu Amang? Kira-kira proporsional penilaian dari lagu wajib ke lagu pilihan. Oke. Tidak ada perbedaan penilaian lagu wajib dengan lagu pilihan. Lagu wajib ini sebetulnya adalah lebih kepada pengakuan dari gereja. Ya, kita diberikan kesempatan untuk menyanyikan satu lagu yang sama seperti apa sih? Jadi misalnya begini, karena coba kita dengar ya, total nilai itu gabungan. Jadi misalnya juri menilai peserta A nilai lagu wajibnya 100 misalnya, lagu pilihannya 90, ya udah 190 dibagi 2. Lagu wajibnya 80, lagu pilihannya 100, jadi 180. Jadi usahakan semuanya dengan sebaik-baiknya, itu maksudnya, ya. Nah, saran saya, lagu wajib karena sebetulnya in practice dia sederhana, ya. Coba lakukan penterjemahan atau ekspresi atau interpretasi yang luar biasa di lagu wajib, karena lagu itu tidak begitu sulit. Tapi ketika kita nyanyikan tadi, tanpa sadar kita merasa melodinya ternyata sangat menarik. Begitu digabung dan cocok dinyanyikan oleh memang benar-benar oleh pensuara wanita. Untuk lagu pilihan, cari lagu yang sesuai dengan karakter paduan suaranya supaya nilainya nggak jomplang antara wajib dengan pilihan. Karena ada satu penilaian namanya overall artistic, itu menggabungkan wajib dengan pilihan dibagi 2. Semuanya dibagi 2 gitu. Ya, gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Baik, sebentar. Oh, ya. Sebentar. Sebenarnya Belum selesai. sih ini untuk panitia, ya. Jadi begini ya, Mang. Kemarin saya tanya, apakah official itu bisa diambil dari anggota, gitu kan ya? Ternyata mereka mengatakan official itu di luar dari anggota. Bayangkan saja untuk merekrut anggota aja susah. Official harus kesini lagi, boro-boro dia mau kesini, gitu kan ya? Jadi saya kira ini kan Amang bilang tadi kita ini festival bukan mau mencari tenar, bukan mau mencari kayak ajang pemilihan bakat gereja. Maksudnya kita nggak usah terlalu baku banget gitu. Maaf ya buat panitia. Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi izin Amang. Baik, terima kasih Nang ya. Sebetulnya pertanyaan tadi itu untuk panitia, karena Amang ini mengajari mengenai teknis secara umum. Terima kasih atas masukannya ke panitia. Nanti Inang tinggal hubungi panitia saja, ya, dalam teknis lombanya. Baik, Inang, kakak silakan. Iyalah, biar kencang suaranya ya. Silakan. Atau di situ ya. Selamat sore Bang. Kita dari Gereja HKBP Depok 1. To the point aja juga Bang. Itu kebetulan lagu wajib itu agak rendah ya. Gimana Bang kalau dinaikkan setengah aja dari C ke Cis? Agak rendah. Jadi kita untuk nada-nada yang itu memang yang alto ya. Itu hanya permintaan Amang. Terus yang kedua, itu lagu kan memang sudah ada tanda-tanda dinamika di dalam. Apakah harus berpatokan ke sana? Karena ada saya lihat itu interpretasinya diserahkan kepada yang menyanyikan. Jadi kalau kita misalnya berubah tanda-tanda dinamika di dalam, boleh nggak Bang? Boleh teman.
Kalau nada dasar karena kita mungkin sudah sempat berlatih, menurut saya sih tidak perlu dirubah, Inang, karena itu dari pencipta ya. Saya juga harus memberikan ruang kepada penciptanya. Kalau kita rubah lagi nanti kasihan dia penciptanya. Begini aja Inang. Oke. Halo. Tolong didengar. Bentar. Kami mohon ya. Ada satu hal yang menarik sebetulnya. Kalau bisa menyanyikan lagu dengan nada tengah, misalnya kerendahan, tapi dengan power, itu menjadi nilai tersendiri. Itu harus dicatat menjadi nilai tersendiri. Misalnya, gitu ya. Saya kan tenor misalnya. Saya nyanyikan lagu dengan misalnya betapa hatiku. Nadanya begitu. Berterima kasih Tuhan. Ketika saya menyanyikan itu, yang saya produksi nada rendah dengan diafragma dada, gitu ya, tidak breath, tapi tidak di sini. Itu sebenarnya menarik karena kita bisa mengeluarkan power sekalipun nada itu sangat rendah. Itu sebetulnya Inang tantangan tersendiri sih dengan ketika kita menemukan kendala seperti ini, mau tidak mau memang teknik bernyanyinya yang harus kita sedikit rubah, ya. Ya mohon maaf. Nada tidak kita rubah lagi, tapi silahkan melakukan upaya yang optimal di situ. Ya, kalau tinggi gampang, ya kan? Hanya ini Tuhan persembahanku. Coba, hanya ini Tuhan persembahanku. Itu beda. Nah, tapi bagaimana karakter lagu itu tetap muncul walaupun nada rendah dan nada tinggi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal interpretasi dinamika, sebaiknya pakai saja yang di sini karena ini adalah keputusan terakhir dari si pencipta. Karena si penciptanya, kalau untuk lagu wajib, memang pencipta sudah mengatakan begini, sudah cukup banyak juga yang kita rubah di sini. Nanti kalau kita rubah lagi, ntar si penciptanya yang bilang, ini kok jadi lagu saya jadi kemana-mana ini. Apalagi ada proses di sini nih, saya lihat nih, kan repot nih saya nanti nih. Kira-kira begitulah Inang ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Ini ada satu lagi ya, setelah itu ini lagi Inang, silakan Inang, satu lagi. Terima kasih Inang. Kami dari HKBP Depok Timur menanyakan lagu wajib, lagu pilihan itu kita sampaikan ke panitia apakah pada hari H pertandingan atau sebelumnya? Dan seperti apa peraturannya di lagu pilihan? Terima kasih. Oke, makasih. Itu pertanyaan kepada panitia Inang, bukan kepada Amang Indra. Nanti kita konsultasi Inang ya sama panitianya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat semuanya, terutama kepada materi narasumber kita yang kedua, Amang Indra. Terima kasih atas advice-nya, sarannya, materinya yang luar biasa. Cuman ada, tetap saya akan berikan kesimpulan ya Mang ya. Jadi hari ini kita adalah bagaimana diskusi mengenai pembinaan paduan suara gereja, yaitu di mana kita bisa meningkatkan pemahaman peserta tentang cara mengembangkan atau meningkatkan mutu paduan suara dan hasilnya yang kita harapkan. Tadi kita sudah katakan kita ikut lomba, tapi tujuan hasil kita dalam mengikuti lomba adalah memahami dasar pembentukan paduan suara gereja dan tujuan utama pembentukan dari paduan suara gereja itu sendiri. Kemudian memahami karakter dan karakter pokok paduan suara sebagai kelompok, sebagai anggota paduan suara, sebagai individu yang terlibat dalam kelompok atau aktivitas pelayanan gereja. Yang ketiga adalah prinsip dasar pengolahan latihan paduan suara. Itu yang harus kita tanamkan. Sudah banyak Amang ini memaparkan dan sudah kita terima materi yang sangat luar biasa, yaitu secara teologias dan juga secara teknik umum. Terima kasih sekali lagi kepada Amang Indra atas semua pemaparannya dan juga kebaikannya. Kembali lagi tadi saya tambahkan bahwa seandainya ada yang ingin menghubungi Amang Indra, silakan hubung ke panitia. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ayo tepuk tangan lagi, silakan Amang.
Baik, luar biasa ya hari ini kita dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Saya pikir saya juga udah keren banget gitu nyanyinya, padahal oh tidak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Uli, Amang, terima kasih banyak. Tuhan memberkati pelayanan Amang. Baik, acara kita sudah selesai, tapi sebelumnya ada pemberitahuan dari panitia. Silakan Ina. Maaf, Mama Farisa sebentar dulu ya. Melihat itu Indra. Kami dari panitia mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya panggil tim perlombaan. Inang Yanti. Inang Lasma, kalau tadi pertanyaan yang mengenai official apa, biar ini kebetulan ke panitia biar di pada Inang Yanti bagian perlombaan. Oke. Baik. Baik. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Kebetulan buat panitia tadi sudah dijawab sih. Mengenai lagu itu sudah paten, ya, tidak bisa dirubah. Mau dinaikin, diturunin, atau mau dipercepat atau diperlambat itu tidak, sudah ya, udah terjawab semua. Yang kedua adalah di mana official, masalah official. Kita tahu di dalam setiap satu gereja untuk anggota itu biasanya terbatas, ya. Tetapi kenapa panitia menyatakan harus ada ofisial yang di luar daripada peserta? Karena ini akan dijawab. Tapi menurut saya sedikit ya, boleh ya. Karena ofisial itu adalah orang yang paling sibuk. Kalau kita ceritanya itu manajer artis. Kita jadi panitia atau paduan suara itu adalah artisnya. Kita manajer artis, gak mungkin kita di dalamnya. Karena kenapa? Kita harus menyiapkan satu, kostum, rapi apa tidak, ada yang ketinggalan nggak, make up, konsumsi, pada saat kehadirannya, itu loh banyak hal. Dan apapun pengumuman yang dari panitia disampaikan ke ofisialnya. Kalau pesertanya aja udah membantu, suaranya saja sudah bagus, itu yang kami maksud. Dan satu, di dalam misalnya kekurangan ofisial, kita bisa minta dengan gerejanya Pak, misalnya pendetanya. Atau siapa, bapak-bapak boleh kok, kita nggak menutup, benar nggak panitia? Itu yang dimaksud ya. Cuman mungkin ditambahin lagi oleh panitia ya. Silakan. Oke, Horasina. Sebenarnya perlombaan festival kita ini sudah ada buku panduannya. Semua official team atau SPH mendapat buku panduan ini. Semua dapat Inang. Sudah dibaca Inang. Nah, ada sedikit yang direvisi karena masukan-masukan, karena ini bukan perlombaan festival. Jadi ada kebijaksanaan panitia. Makanya ada perubahan-perubahan tapi yang gak signifikan. Cuman contohnya, bagaimana seperti yang ditanya tadi, official team. Official team bisa diperbolehkan kalau jadi peserta. Tapi kami sarankan kalau ada di luar peserta itu, karena apa yang udah dipaparkan Inang ini tadi, paling tidaknya gini, ada tiba-tiba pas hari H ada yang sakit kepala, ada yang terlepas siniku, padahal sudah mau masuk ke ruang ini. Nah, official timnya kan, nah bukan pesertanya, apalagi nanti bajunya kebaya lagi. Nah itu yang kami pikirkan, makanya kami bikin di petunjuk ada official team. Nah tiba-tiba ada beberapa gereja, jangankan official team Inang, peserta aja susah dicari. Nah makanya diperbolehkan, ada yang tersurat itu tidak tersirat. Ada ya, seperti ini contohnya Inang.
Bolehkah lagu pilihan tadi? Bebas dibilang, tapi ada baiknya diarahkan oleh panitia, jangan bahasa Inggris. Karena pelafalan huruf bahasa Inggrisan aja kita sudah jelas nanti kalah sama yang bahasa Batak. Yang enggak Inang? Nah, tapi boleh, cuma diarahkan panitia, jangan. Begitu Inang ya. Nah, lagu pilihan tadi tidak dibebaskan, tapi yang harus bertemakan rohani dan gerejawi. Rohani dan gerejawi tahu Inang? Lebih dijelaskan Amang Indra lagi Amang. Udah. Oh, sudah dijelaskan Inang? Oke, maaf tadi saya ada keluar sedikit. Oke. Pertanyaan berikutnya, tadi saya katakan, tadi Amang Indra sudah menyatakan, jika keterbatasan, mungkin tadi sudah oleh panitia ditentukan berapa jumlah peserta. Ya, tadi mungkin 20 peserta, mungkin kurang ada. Nah, sebetulnya nggak ikut juga nggak ada apa-apa, kata Amang Indra. Kita digabung, itu namanya exhibition.